Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mbak dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini kita sudah di akhir November, mau awal Desember, mau penghujung tahun. Nah biasanya kita akan memasuki namanya musim hujan. Nah musim hujan itu identik nanti akan terjadi banjir ya. Harapannya sih tidak banjir gitu ya. Tapi salah satu penyakit yang mungkin sering terjadi ketika musim hujan atau banjir adalah diare. Nah diare ini menjadi salah satu bagian dari yang namanya gangguan pencernaan. Nah gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan gimana ngobatinya kalau lagi sakit? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu atasi gangguan pencernaan. Nah kalau kita ngomongin tentang pencernaan gitu ya, pasti identik kaitannya dengan yang namanya usus. Nah gimana nih caranya supaya usus kita tetap sehat? Kita harus mengonsumsi makanan yang katanya baik untuk kesehatan usus. Apa saja? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Sayuran berwarna hijau gelap. Sayuran berwarna hijau gelap itu tidak hanya bayam gitu ya, ada kale, ada brokoli dan lain sebagainya. Kenapa sayuran berwarna hijau gelap ini baik untuk kesehatan usus kita? Karena di sayuran berwarna hijau gelap ini mengandung yang namanya serat yang banyak seperti itu. Nah, seratnya ini berfungsi untuk membersihkan saluran usus kita. Selain itu juga sayuran berwarna hijau gelap ini mengandung asam folat, vitamin dan juga mineral yang pastinya baik untuk kesehatan usus kita ya. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, pencernaan yang baik, jangan lupa untuk mengonsumsi sayuran berwarna hijau gelap ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Susu. Nah, susu ini selain baik untuk kesehatan tulang kita, ternyata susu ini juga bisa melindungi usus dari yang namanya kanker usus besar. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi kandungan susu ini sangat baik untuk menjaga kesehatan usus kita. Jadi kalau kita ingin terhindar dan mencegah yang namanya kanker usus besar, banyak-banyak mengonsumsi susu seperti itu. Kalau bisa sih minimal standarnya itu idealnya 1 gelas susu per hari. Tapi Anda harus pastikan nih supaya berat badan tidak naik secara drastis gitu ya. Anda harus mengonsumsi susu yang rendah lemak seperti itu ya. Jadi susu bisa dikonsumsi untuk kesehatan usus kita. Kita lanjut yang ketiga. Bawang putih. Nah, bawang putih ini baik sekali ya. Selain untuk bumbu dapur gitu ya, ini juga menjadi antibakteri yang alami seperti itu. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, Anda bisa mengonsumsi yang namanya bawang putih dan juga yang namanya di bawang putih itu ada kandungan yang namanya antibakteri alami yang berfungsi untuk menurunkan adenoma ya. Ini pertumbuhan non kanker yang terjadi dalam tubuh. Nah, ini mengerikan sekali ya. Kalau tadi susu ini untuk mencegah terjadinya kanker usus besar, kalau yang ini pertumbuhan non kanker dalam tubuh. Jadi sangat berguna sekali untuk tubuh kita, namanya bawang putih. Kita lanjut ke yang keempat, konsumsi probiotik. Nah kalau Anda sering minum seperti kayak yogurt gitu ya, ini kan mensuplai bakteri baik. Nah bakteri baik ini berfungsi untuk menghilangkan limbah dari dalam tubuh. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, jangan lupa untuk mengonsumsi probiotik. Salah satunya adalah yogurt yang bisa mensuplai namanya bakteri baik. Kita lihat yang terakhir. Teh hitam dan teh hijau. Nah bagi Anda yang suka minum-minum teh gitu ya, teh hitam maupun teh hijau ini sangat baik untuk kesehatan usus kita. Kenapa? Karena ini bisa menonaktifkan agen penyebab kanker dan teh ini kan mengandung yang namanya senyawa antioksidan yang berfungsi untuk melawan radikal bebas. Jadi kalau Anda ingin memiliki usus yang sehat, jangan lupa untuk mengonsumsi teh hitam dan juga teh hijau. Oke, itu dia tadi 5 makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan usus dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman yang katanya baik gitu ya untuk kesehatan usus kita. Nah untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Chandra Ningrum, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi Dr. Chandra Ningrum, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Dok, hari ini kan
biasanya nih kalau jelang-jelang akhir tahun kan mau masuk musim hujan, biasanya ada banjir, diare, ada banyak yang kemudian gangguan pencernaan gitu ya dok ya. Nah salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian menjaga sistem pencernaan kita, salah satunya usus gitu. Nah usus ini kan berperan sangat penting. Nah tapi banyak kemudian yang mungkin bermasalah dengan usus. Kita akan bahas nih beberapa makanan atau minuman yang katanya baik untuk kesehatan usus gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, sayuran berwarna hijau gelap. Nah apakah benar sayuran berwarna hijau gelap mungkin kayak bayam gitu ya dok ya, atau brokoli ini baik untuk kesehatan usus dok, gimana nih? Ya, untuk sayuran berwarna hijau gelap banyak sekali manfaatnya. Pertama kali seratnya. Seratnya yang kebanyakan serat tidak larut ini akan memperbesar volume feses yang akan menyebabkan kita menjadi lebih lancar untuk buang air besar. Kemudian yang kedua, dia mengandung semacam energi yaitu sulfonil glucosa yang berfungsi untuk memberikan energi pada kuman baik di dalam usus besar kita. Ya, yang istilahnya sekarang terkenal dengan probiotik ya. Jadi dia sebagai prebiotik memberikan energi kepada probiotik supaya bakteri ini dapat bekerja dengan baik menekan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus. Oke, berarti kalau kita ingin memiliki usus yang sehat gitu ya, supaya sistem pencernaan kita juga sehat, lancar seperti itu, salah satunya kita bisa mengonsumsi yang namanya sayuran berwarna hijau gelap seperti itu ya dok ya. Oke, tapi kalau maksudnya sayuran berwarna hijau gelap itu kan mungkin ada orang yang makan sudah dimasak tuh dok. Ada juga yang mungkin raw food gitu ya. Nah sebenarnya lebih baik yang mana dikonsumsinya? Apakah kemudian direbus dulu atau dikukus dulu gitu ya, atau raw food-nya gitu? Untuk serat dia tahan untuk pemasakan. Jadi sebenarnya untuk pemasakan atau raw food untuk jenis serat yang tidak larut masih bisa berfungsi untuk kesehatan usus besar. Oke, berarti sama saja ya, walaupun dimasak, seperti direbus ini masih Oh, baik. sayuran hijau ya. Oke, siap. Kita lanjut yang kedua nih dok, susu. Nah susu ini juga kabarnya baik untuk kesehatan usus kita. Gimana nih dok? Oke, susu ini mengandung gula laktosa, sama halnya berfungsi sebagai prebiotik ya. Dengan fermentasi laktosa ini dia akan memberikan energi yang baik untuk probiotik usus besar kita, sehingga BAB kita lancar, kuman baik dalam usus besar kita juga dapat bekerja dengan baik dan dapat berfungsi menekan bakteri atau virus jahat yang ada di dalam usus kita. Oke. Dok, ini kan kalau susu kan sebenarnya bermacam-macam gitu ya jenisnya ya. Nah, apakah kemudian kalau untuk khusus gitu ya, khusus untuk usus, apakah benar kalau konsumsinya, khusus susu yang rendah lemak gitu? Karena selain mungkin untuk kesehatan ususnya baik, juga tidak membuat berat badan kita jadi over seperti itu? Atau sebenarnya semua jenis susu, di luar, dampaknya ke berat badan itu tetap baik untuk kesehatan usus kita, gimana nih Dok? Tetap baik ya, karena susu itu memang kandungan utamanya adalah laktosa yang berfungsi untuk prebiotik pada usus besar kita. Jadi semua susu itu susu sapi ya, khususnya susu sapi itu mengandung laktosa ini yang berfungsi untuk kesehatan usus kita. Oke, jadi jenis apapun susu selama dia mengandung laktosa gitu ya, khususnya susu sapi gitu ya, itu tetap baik untuk kesehatan usus kita gitu ya. Tapi kalau memang bisa idealnya itu ya konsumsinya diidealkan gitu, tidak terlalu over, tidak terlalu sedikit juga gitu ya. Tergantung fungsinya. Kalau ingin menurunkan berat badan kita pakai yang low fat. Kalau ingin menurunkan berat badan kita pakai yang full cream. Oke, siap dok. Kita lanjut ke yang ketiga nih dok. Nah ini juga yang mungkin disukai oleh kita, tapi mungkin beberapa ada yang nggak suka gitu ya. Padahal sebenarnya gurih, enak gitu. Bawang putih dok, gimana nih untuk kesehatan usus kita? Bawang putih antioksidannya cukup tinggi ya, dia ya mengandung katekin yang berfungsi menangkal radikal-radikal bebas. Maklumlah kita makan kan tidak selalu bersih ya, jadi ada saja radikal-radikal bebas di dalam usus kita. Ini dapat ditangkal dengan kandungan antioksidan yang ada di dalam bawang putih. Selain itu juga dia berfungsi sebagai prebiotik karena di dalam bawang putih itu terdapat yang namanya inulin yang berfungsi sebagai serat makanan untuk probiotik tersebut.
Oke, berarti memang manfaatnya sangat banyak gitu ya dari bawang putih selain digunakan untuk bumbu dapur gitu ya, ternyata baik banget gitu ya, mungkin jadi antibakteri yang alami juga gitu. Nah, oke, dokter dari tadi kan nyebut probiotik terus. Nah, sekarang mungkin ini yang keempat yang sama nih, konsumsi probiotik gitu. Sebenarnya probiotik itu apa dan ada di makanan apa saja? Mungkin salah satunya kalau saya sering baca itu di yogurt ya, Dok ya, atau gimana nih? Betul, itu adalah suplementasi probiotik kalau yogurt ya. Nah, sebenarnya probiotik itu adalah bakteri alami yang ada di dalam usus kita. Hmm. Dia berfungsi banyak sekali fungsinya ya. Yang pertama kali adalah mempercepat pembusukan feses yang ada di dalam usus besar sehingga buang air besar kita menjadi lebih lancar. Yang kedua, dia dapat menekan bakteri, virus di dalam saluran usus kita sehingga bakteri jahat tidak dapat berkembang ya sehingga dapat menimbulkan penyakit. Ini biasanya pada anak-anak kecil, pada orang dewasa juga yang mengalami diare karena pertumbuhan bakteri yang cepat. Nah, ini bisa ditekan oleh probiotik ini. Contohnya seperti itu. Oke, kalau untuk konsumsi probiotik katakanlah seperti yogurt gitu ya Dok ya, ini ada aturan maksudnya kayak idealnya sehari maksimal berapa gelas atau berapa cc atau berapa mili gitu nggak sih Dok? Kayak mungkin susu gitu kan, mungkin karena kandungan yogurt kan mungkin kandungannya lebih secara orang awam kan kita pikirnya, "Wih, kayaknya kandungannya lebih banyak," gitu atau gimana nih? Jadi untuk probiotik kita bisa tambahkan suplementasi dari yogurt ya, bisa diminum 2 sampai 3 kali per hari ya. Jadi ini sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk eh, jenis-jenis yogurtnya juga bisa dikombinasi supaya jenis bakterinya pun dapat bervariasi. Oke, berarti memang bisa dikombinasikan gitu ya, variasi jenis-jenis yogurtnya juga supaya bisa mensuplai, apa ya, kemudian hal yang baik untuk kesehatan usus kita gitu. Oke Dok, kita lihat yang terakhir, teh hitam dan teh hijau seperti itu. Nah kan banyak di orang Indonesia yang suka minum teh seperti itu ya. Nah kemudian ternyata katanya teh ini baik untuk kesehatan usus kita, gimana nih Dok? Untuk teh hitam dan teh hijau dia mengandung fenol ya sebagai yang berfungsi sebagai antioksidan dan dikatakan cukup efektif untuk mencegah kanker di dalam usus kita. Mhm. Seperti itu. Tetapi ada Oke. penelitian juga yang mengatakan bahwa kalau teh hijau kita harus minum 4 sampai 5 gelas per hari untuk mendapatkan manfaat dari teh hijau tersebut terhadap kesehatan usus. Oh, berapa gelas sehari Dok, idealnya? 4 sampai 5 ya? Oke. Nah, kalau semisal nih, ada orang yang kemudian kayaknya saya pengen jaga kesehatan usus saya banget 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 gitu ya, Dok, ya. Akhirnya dia mengonsumsi beberapa tadi minuman-minuman yang sudah kita sebutkan, mungkin kayak susu dikonsumsi juga, yogurt dikonsumsi juga, teh hijau atau teh hitam itu dikonsumsi juga. Ini baik atau malah justru nggak baik gitu, Dok? Atau gimana nih kalau dikombinasikan semua seperti itu? Dikombinasikan nggak apa-apa, cukup baik. Cuma harap diingat kalau bangsanya susu, yogurt itu juga mengandung kalori. Jadi harap diperhitungkan dengan kecukupan kalorinya. Jangan sampai menjadi overweight pada karena kebanyakan mengonsumsi semua jenis makanan tersebut. Oke. Salah satu hal juga yang mungkin menjadi concern-nya kita adalah ketika orang Indonesia gitu ya minum teh, kita udah tahu nih teh hijau sama teh hitam kan bagus gitu untuk kesehatan salah satunya usus kita, tubuh kita. Tapi banyak juga yang suka minum teh itu rasanya yang manis gitu Dok. Akhirnya mereka menambahkan banyak gula. Nah, ini jadi dampaknya kan mungkin bisa lebih buruk gitu ya Dok, atau gimana nih? Iya betul ya. Jadi terutama untuk orang-orang dengan diabetes harap diperhatikan konsumsi gula. Walaupun minum tehnya sehat, tetapi campuran gulanya itu yang akan menimbulkan masalah kesehatan. Begitu juga untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan ya. Gula yang dikonsumsi tidak boleh lebih dari 2 sendok makan per hari ya untuk menjaga berat badan kita tetap sehat dan dalam batas normal. Oke, berarti memang yang baik itu ya, entah itu susu, yogurt, ataupun teh hijau atau teh hitam, ini baik untuk kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah kesehatan usus, tapi juga harus dikasih alarm juga di sana, notifikasi bahwasannya jangan terlalu banyak gula juga gitu. Mungkin terlihatnya enak manis, tapi akhirnya kan bisa berdampak bahaya juga, ada potensi diabetes di situ, apalagi kalau sudah menderita diabetes, ini jadi bahaya gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Chandra Ningrum sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Dok. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.
Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan pencernaan gitu ya, apalagi ini masuk musim hujan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Cipto Dwi Wicaksono, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Cipto, apa kabar? Ya, selamat pagi. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang atasi gangguan pencernaan. Kan kita tahu ya, ini udah akhir November, mau awal Desember juga mau penghujung tahun. Biasanya kalau ngomongin penghujung tahun ini kan identik dengan musim hujan, terus kemudian ada potensi banjir meskipun kita nggak berdoa ada banjir gitu ya, Dok ya. Tapi salah satu mungkin penyakit yang biasa kita temukan ketika musim hujan adalah diare. Nah, diare ini kan menjadi salah satu dari gangguan sistem pencernaan kita gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan nih, Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pencernaan dalam tubuh kita ini apa, Dok? Ya, untuk sistem pencernaan itu adalah serangkaian cara kerja organ untuk mencerna makanan sehingga diubah menjadi bentuk nutrisi yang akan bisa diserap oleh tubuh kita. Oke, Dok, boleh dijelaskan nggak, kan mungkin kita sebagai manusia umum gitu ya, orang awam kan tidak mengerti gitu ya, bagaimana sih prosesnya ketika kita lagi mau makan gitu ya, terus makan makanan gitu ya, terus kemudian kita kunyah, terus tiba-tiba masuk ke dalam kita nggak tahu masuknya kemana gitu kan, tahu-tahu besok pagi muncul ya gitu kan, menjadi feses gitu. Nah, prosesnya dari mulai kita makan, terus diproses kayak mana, masuk kemana hingga akhirnya jadi feses pada pagi hari muncul besoknya gitu, Dok. Ya, untuk prosesnya itu kita bisa lihat ada dua ya, untuk pencernaan itu secara mekanik dan kimiawi ya. Untuk yang mekanik itu kita mulai sejak makanan masuk ke mulut itu, kita kunyah ya. Kunyah itu dia ada fungsi gigi, kemudian fungsi lidah, kemudian ada fungsi juga enzim-enzim yang berperan di situ. Nah, dimulai dari pencernaan tersebut dari mulut kita bisa masuk ke ke kerongkongan. Di kerongkongan akan didorong oleh gerakan dari kerongkongan didorong ke lambung. Dan lambung lagi kita dicerna lagi di lambung. Di lambung itu dicerna dengan bantuan enzim dan asam lambung, makanan itu dihancurkan hingga sampai lagi ke usus halus ya. Usus halus itu ditambah lagi dengan pencernaan selanjutnya dan kemudian masuk ke usus besar. Nah, dari usus besar itu untuk zat-zat ampas yang tidak terpakai lagi, setelah diserap nutrisinya, ampasnya bisa menjadi bentuk feses dan dikeluarkan lewat anus. Oke, Dok. Nah, biasanya nih, Dok, maksudnya durasinya, waktunya idealnya dari makanan itu mulai masuk ke mulut kita gitu ya, sampai akhirnya keluar menjadi feses gitu, itu biasanya berapa lama dia prosesnya, Dok? Ya, kalau bisa dilihat untuk pencernaan saja itu bisa 6-8 jam ya. Oke. Itu bisa. Jadi kan dianjurkan untuk makan itu kita tidak langsung berdiri ataupun aktivitas langsung, kita dianjurkan selama mungkin kita kasih rehat sejenak untuk kasih kesempatan untuk organ pencernaan kita untuk mencerna makanan tersebut. Jadi dia perlu waktu untuk sampai makanan dicerna. Kita aja untuk di mulut aja kita kan perlu kita kunyah sampai berapa kali ya. Nah, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah agar bentuk makanan yang dimakan itu dapat dicerna sempurna. Jadi bisa nanti setelah dimasuk ke organ pencernaan berikutnya bisa menjadi nutrisi yang baik buat tubuh kita. Oke, Dok. Nah, biasanya kan kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan gitu ya, Dok, ya kan kalau kita sebagai orang dewasa mah alah apa aja juga dimakan gitu kan, bisa dimakan gitu. Tapi kalau mungkin anak-anak, terutama kalau bayi gitu ya, dia kayaknya belum bisa makan makanan yang solid gitu, yang biasanya yang liquid gitu kan, entah itu air atau kemudian susu seperti itu. Nah, sebenarnya di usia berapa kira-kira kita sebagai manusia ini memiliki sistem pencernaan yang mulai sempurna gitu, bisa menerima apa saja gitu? Ya. Ya, untuk
pencernaan ya, untuk di dewasa mungkin kita tidak perlu khawatir ya, karena pencernaan pada orang dewasa itu semua organ-organ pencernaan sudah mulai sempurna untuk berperan dalam proses pencernaan. Tapi untuk bayi kita mulai dari usia lahir sampai umur 3 bulan itu kita lihat bahwa ada beberapa bagian atau enzim pencernaan yang belum sempurna. Jadi kalau misalnya bayi itu kan hanya bisa konsumsi misalnya ASI dan susu formula ya, artinya ada beberapa enzim yang kita jumpai itu belum sempurna. Contohnya adalah enzim laktase. Enzim laktase itu biasanya kan dia mengubah laktosa ya menjadi laktose. Nah itu bisa kita jumpai ada bayi itu muncul intoleransi laktosa. Nah itu karena sistem pencernaan enzimnya belum sempurna. Jadi setelah umur 3-6 bulan baru dikira itu bisa atau cukup matang untuk bisa mencerna makanan. Oke ya, memang seringkali kita melihat kemudian ada ibu-ibu gitu ya, kalau anak bayi umur segini belum boleh makan ini, boleh makan itu karena sistem pencernaannya belum bagus. Nanti kalau makan ini atau makan itu nanti terjadi gangguan loh, ada yang sakit atau seperti apa gitu ya doknya. Nah kalau berbicara tentang gangguan itu sendiri gitu ya, yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan itu seperti apa? Apakah kemudian yang mungkin yang kita sebagai orang awam taunya mungkin kayak diare gitu kan. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan itu apakah kemudian menyeluruh dari kerongkongan sampai ke lambung hingga ke feses atau seperti apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan ini, dok? Ya, untuk gangguan pencernaan itu kita bisa lihat itu tergantung organ mana pencernaan kita yang terkena serangan ya. Misalnya kalau misalnya kita punya mah kronis berarti gangguan pencernaan ada di lambung. Nah, biasanya itu kebiasaan untuk pola makan yang nggak teratur, kemudian pola makan yang makan pedas ya segala macam. Nah, itu bisa timbul meningkatnya asam lambung. Nah, itu kalau di lambung ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi untuk yang diare, misalnya itu gangguannya di usus, di penyerapan air pada nutrisi. Ya. Biasanya itu karena proses lambungnya itu, proses di usus itu lambat, jadi penyerapan airnya itu terhambat. Airnya fesesnya bercampur dengan kotorannya bercampur dengan air, jadi dia diare. Jadi lihat tergantung kondisi organ yang terganggu itu muncul gangguan pencernaan tersebut. Oke. Ada tidak dok tingkat prevalensi yang sering muncul, yang lebih dominan gitu di dalam sistem pencernaan kita yang mungkin lebih rentan terkena gangguan? Kalau kita sering temui itu biasanya ya mah kronis ya, itu gangguan lambung paling sering itu. Ya kemudian karena pola makan kita pengennya instan ya, apalagi sekarang itu banyak pengennya cepat saji ya, kemudian kita cepat makan tapi tidak langsung lihat waktunya kita makan, ya itu bisa timbul gangguan pencernaan. Karena kalau pola makannya nggak teratur, nanti dia bisa timbul gas lambung, akibat asam lambung itu bisa meningkat, itu bisa mengikis dinding lambungnya sehingga kita bisa terkena mah. Jadi itu perlu dihindari. Kemudian yang paling sering juga adalah diare. Apalagi musim penghujan ini kan tingkat kelembapannya tinggi ya, artinya pasti ada efeknya kepada gerak di usus. Ususnya jadi melambat. Kalau melambat itu akhirnya kan jumlah cairan dan dari makanan yang diserap itu sisa-sisanya itu terlalu banyak. Jadi akhirnya dia bisa timbul diare. Oke, dok, kalau tadi kan dokter sempat menyebut kenapa airnya mungkin yang pertama kan mungkin lambung ya berhubungan dengan mah kronis seperti itu. Yang kedua kan ada diare gitu. Nah diare ini tadi dokter menyebut apalagi musim hujan gitu kan, tingkat kelembapannya juga tinggi gitu sehingga airnya potensi terjadinya diare juga lumayan tinggi. Nah sebenarnya kenapa sih dok ketika musim hujan gitu ya, selain mungkin diare ya mungkin tingkat kelembapannya gitu, ada nggak sih faktor lain yang kayaknya kalau setiap musim hujan gitu ya tingkat prevalensi dari yang namanya gangguan pencernaan itu naik gitu dok? Atau karena mungkin sanitasi yang buruk atau seperti apa hingga akhirnya banyak bakteri-bakteri atau yang hal-hal yang buruk masuk ke dalam tubuh atau seperti apa sih dok? Kondisi kita juga kadang musim hujan kan kadang juga ada yang anugerahi banjir ya, itu artinya ya itu kan banjir itu bisa membawa kuman-kuman ya. Jadi artinya setiap makanan atau kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Contohnya misalnya dalam suatu makanan itu kita makan, dia ada bakterinya, dia bisa lolos sistem pencernaan, akhirnya dia bisa berkembang biak dalam usus, akhirnya bisa jadi infeksi, jadi diare. Ya, selain kondisi juga mendukung, lingkungan mendukung, yang lain pun saya bilang seperti tadi itu biasanya untuk musim hujan biasanya kan kita butuh yang hangat-hangat ya, kita pengen yang pedas-pedas nih biar keringetan, dahak badan hangat. Nah kadang-kadang konsumsinya yang pedas itu berlebihan hasilnya.
akhirnya asam lambungnya meningkat. Akhirnya bisa timbul asam lambung meningkat, asam itu mengikis dinding lambung itu sendiri, akhirnya bisa menjadi terluka lambungnya dan timbul rasa nyeri di lambung seperti mah. Oke, Dok, biasanya nih kalau semisal orang mulai apalagi masuk musim hujan gitu ya, Dok ya, ada nggak sih mungkin gejala-gejala umum yang mungkin bisa saja terjadi dan menyerang semua orang ketika orang udah mau mengalami gangguan pencernaan gitu ya, mungkin bisa ini noticeable gitu, maksudnya bisa oke, ini ciri-ciri khasnya nih ketika orang mulai mengalami gangguan pencernaan gitu. Apakah kemudian setiap orang berbeda atau setiap penyakit seperti tadi mah kronis atau diare ini punya gejala yang berbeda atau secara umum ada gangguan pencernaan itu gejalanya seperti ini gitu? Untuk gejala di gangguan pencernaan biasanya relatif sama. Oke, nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Cipto di Omni Hospital Cikarang karena kita sepertinya mengalami gangguan sinyal. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, atasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan pencernaan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Cipto dari Omni Hospital Cikarang. Memang betul ya gitu ya, kalau kita ngomongin musim hujan gitu, ini udah akhir November ini sudah tanggal 24 November, bentar lagi Desember, bentar lagi akhir tahun. Ya kita doakan semoga Jakarta sekitarnya dan Indonesia ini tidak mengalami banjir seperti awal tahun 2020 gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang musim hujannya sendiri atau banjir gitu ya pemirsa, memang salah satu hal yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Kita tidak bisa asal-asalan gitu hidupnya, karena sanitasi di musim hujan ini mungkin kayaknya agak mulai memburuk seperti itu. Jadi mungkin kans untuk terjadi diare atau kemudian terjadi mah kronis ini juga lumayan tinggi seperti itu ya. Apalagi kalau tadi sudah disebutkan oleh Dr. Cipta gitu ya, sempat mengatakan bahwasanya memang ketika yang namanya musim hujan terjadi gitu ya, musim hujan datang gitu, tingkat kelembapannya lumayan tinggi gitu. Jadi potensi untuk kemudian kena penyakit salah satunya diare gitu ya, itu juga lumayan tinggi. Jadi kalau bisa kita harus betul-betul menjaga kesehatan diri kita, makanan yang kita konsumsi, air yang kita pakai untuk mandi, untuk cuci tangan, dan pastinya lingkungan yang ada di sekitar kita. Apalagi nanti kalau sudah musim hujan gitu ya, kayak ada pot-pot atau apa yang bisa menggenang air, itu bahaya juga karena bisa menyebabkan tempat si nyamuk-nyamuk atau jentik-jentik nyamuk bisa lagi dari penyakit yang lain banyak seperti itu ya. Tapi kalau kita lebih fokus pada kegangguan sistem pencernaan gitu ya, ini mengganggu banget gitu, apalagi kalau yang namanya diare gitu. Nah, ini penyakit yang paling sering muncul kalau sistem pencernaan kita mulai terganggu, apalagi di musim hujan gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar waspada gitu dan benar-benar teliti lagi dengan apa-apa yang kita lakukan supaya kita tetap sehat, tidak mengalami diare, karena yang namanya diare ini kan sangat mengganggu sekali ya. Jadi memang harus pertama kayak sekarang nih masa pandemi gitu ya, 3 gerbang: mulut, hidung, dan mata kita. Nah, salah satunya kalau kita ngomongin sistem pencernaan, ini pasti masuk pertama makanan kan dari yang namanya mulut kita. Nah, mulut kita masuk ke kerongkongan, lanjut lagi ke usus, ke lambung, dan lain sebagainya sehingga menjadi feses. Jangan sampai kemudian sistem pencernaan kita ini menjadi rusak gitu ya, atau menjadi terganggu gara-gara kita tidak bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh kita. Apalagi kalau tadi di awal nih sama Dr. Chandra Ningrum, kita sudah membahas beberapa makanan atau minuman gitu yang baik untuk kesehatan usus kita. Kita tahu usus menjadi salah satu bagian dari sistem pencernaan tubuh kita. Jadi kalau kita ingin memiliki sistem pencernaan tubuh yang baik, salah satunya kita harus menjaga kesehatan usus kita seperti itu. Mulai dari makan makanan sayuran berwarna hijau gelap, kemudian susu, bawang putih, kemudian probiotik. Nah, ini juga penting gitu ya, kayak yogurt gitu ya, dan kemudian kita bisa mengonsumsi makanan yang lain yang memang bagus untuk kesehatan usus kita.
Jadi kalau dipikir memang musim hujan ini banyak sekali case-nya gitu yang mungkin muncul ya. Ini menjadi tantangan bagi diri kita untuk kemudian harus lebih waspada untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Apalagi kalau sistem pencernaan mulai terganggu, aduh itu nggak enak banget ya. Apalagi kayak diare gitu, tengah malam harus bangun gitu ya, untuk kemudian harus pup gitu ya. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Dokter Cipto dari Omni Hospital Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Siap. Oke dok, tadi mungkin terputus dok di segmen sebelumnya, gejala yang mungkin muncul terjadi secara umum ketika orang mengalami sistem gangguan pencernaan seperti apa nih dok? Ya biasa kita munculnya itu rasa mual ya, mual, kemudian perut kembung, ya. Kemudian suka ada rasa mules ya di saluran cerna. Ya kadang kita suka dengar bunyinya itu sendiri di pencernaan itu, bunyi kriuk-kriuk ataupun segala macam. Nah itu karena gerak peristaltiknya itu berlebihan ya. Jadi relatif gejalanya itu sejajarnya itu kembung, kemudian mual, ya, mulas, ya, kemudian ada serasa nggak enak di ulu hati ya, seperti itu. Oke dok, nah biasanya ketika kita ngomongin gangguan pencernaan ini yang biasanya sering muncul ini di anak-anak atau dewasa nih dok? Kalau gangguan pencernaan itu relatif hampir sama ya. Kalau misalnya dewasa itu biasanya kan karena pola makan, terus kemudian dia mungkin makannya terlalu pedas, ya itu mungkin kaitannya dengan gaya hidup ya, pola hidup makan ya. Tapi untuk bayi, ya itu mungkin maksudnya hanya tadi ya saya bilang. Jadi karena organ pencernaannya dia belum sempurna, artinya ya itu artinya kadang-kadang ada yang kurang bagus pencernaan enzimnya itu, maka timbul gejala-gejala seperti diare dan lain-lain. Contohnya seperti intoleransi laktosa, itu karena enzim pencernaan di usia bayi itu dia belum sempurna. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Yep. Oke, sepertinya belum tersambung, nanti kita akan coba hubungi. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak? Nama saya Abdul Haq Salim. Bapak Abdul Halim, di mana Pak Abdul? Abdul Haq Salim. Abdul Hasalim, oke. Abdul Hasalim, silakan Pak Abdul. Saya di Bogor. Ya, di Bogor, silakan Pak Abdul. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan Pak. Ya, dokter, saya pernah di operasi lambungnya, diangkat gitu. Ya. Ya, jadi sejak itu tahun 2006 itu. Gimana Pak? Sampai sekarang keluhan saya sering diare. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan, dokter? Oke, sebelum kita jawab, saya mau tanya konfirmasi ke dokter dulu. Dokter Cipto sudah jelas dengan pertanyaan Pak Abdul, Ya. dok? Tadi maksudnya Bapak operasi apa ya? Operasi lambung? Lambungnya diangkat. Oh, diangkat lambungnya, oke. Gastrektomi ya. Terus? Nah, semenjak diangkat lambungnya, terus kemudian sering diare gitu ya Pak Abdul ya, atau gimana? Ya, betul. Oh gitu, itu kejadiannya sudah berapa lama Pak? Waktu dioperasi 2006 itu terjadi terus, tapi saya dianjurkan minum Enzyplex. Tapi Enzyplex itu kan mengandung babi, jadi saya tidak makan lagi dan tidak ada produksinya. Oh gitu, 2006 ya, sudah lumayan lama juga ya. Oke, Dokter Cipto sudah jelas dok? Ya, mungkin bisa saya coba bantu jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul. Kita akan coba jawab. Silakan dok. Ya, tadi itu yang dibilang diangkat lambungnya mungkin istilahnya gastrektomi ya. Itu kemungkinan besar mungkin ada infeksi atau kebocoran di lambung atau apapun yang mungkin perlu diangkat lambungnya. Sebagaimana kita ketahui secara normalnya lambung itu kan fungsinya sebagai untuk mengunyah, bantu juga pencernaan makanan, diantaranya dengan bantuan asam lambung ya, dan enzim-enzim lain yang ada di lambung, makanan itu dicerna. Nah, kalau misalnya dia tidak ada lambungnya, artinya kemungkinan besar pencernaannya itu tidak sempurna. Artinya setelah dia dikunyah oleh makanan kemudian masuk ke kerongkongan, didorong dengan gerakan kerongkongan sampai ke lambung, karena di lambung tidak ada, dia langsung bypass lanjut ke usus halus. Ya, kemungkinan besar bentuk makanan segala
macam itu belum tidak sempurna. Jadi bisa kemudian dia diteruskan lagi ke usus besar. Nah, karena di usus besar juga proses makanan itu belum sempurna dicerna, bisa timbul timbul diare. Itu mungkin yang bisa menyebabkan diare pada bapak. Oke ya, seperti itu kondisinya ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan untuk Pak Abdul tadi yang sudah menanyakan, dan semoga bisa sehat. Nanti kalau mungkin ingin tahu lebih lanjut memang tetap harus konsultasi ke dokter gitu ya dok ya, untuk melakukan pemeriksaan. Baiknya sih, ya, baiknya ada kalanya bapak perlu konsultasi ke dokter. Jadi idealnya bapak jelaskan riwayat kondisi bapak bagaimana, kemudian nanti dokter periksa melalui pemeriksaan fisik dan segala macam. Nanti mungkin ada pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan. Nanti bisa baru bapak dikasih terapi untuk obat-obat apakah yang bisa diberikan untuk mengatasi bapak pasca pengangkatan lambungnya. Jadi kita bisa maksimal untuk di pengobatan yang diberikan kepada bapak. Oke, baik. Terima kasih nih dokter atas jawabannya untuk Pak Abdul. Semoga Pak Abdul sehat-sehat terus ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke dokter seperti biar lebih mantap yakin apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, kalau kita berbicara tentang gangguan sistem pencernaan kan ini jalurnya lumayan panjang gitu ya dok ya. Dari mulut sampai kemudian sampai bawah seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian ketika ada terjadi gangguan pada salah satu organ sistem pencernaan tubuh kita, ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih dok? Maksudnya kayak bisa nyebabin penyakit yang lain gitu, komplikasi atau seperti apa nih dok? Ya, kalau kita lihat kan tadi efek misalnya timbul gejala paling akhir di usus, misalnya kalau proses penyerapannya di lambung itu lambat, dia timbul diare ya. Nah, diare itu kalau misalnya kita biarkan, kita bisa dibiarkan, kita ada 3 kategori, misalnya diare ringan, sedang, berat. Kalau kategori yang sedang dan berat, akibat dia terbuang cairan dan elektrolit, itu bisa timbul yang namanya dehidrasi. Ya. Dehidrasi itu artinya tubuh kekurangan cairan, ya, cairan dan elektrolit. Artinya semua fungsi organ dalam tubuh kita kalau misalnya kurang suplai cairan segala macam, itu bisa timbul ke penyakit yang lain ya. Kalau misalnya dehidrasi berat, nanti bisa pengaruhnya ke tingkat kesadarannya. Malah kalau misalnya lebih berat lagi, itu bisa timbul kematian. Oke. Dok, ini ada pertanyaan di live Instagram kita dok, dari salah satu pemirsa Bincang Sehati. Katanya makanan yang menimbulkan gas itu apa ya dok ya, dan dampaknya ke sistem pencernaan kita apa gitu. Gimana ini dok? Sebenarnya yang kita bilang makanan yang menimbulkan gas itu sebenarnya nggak ada ya. Yang penting adalah dia pas makan tuh kemungkinan besar telat. Jadi pola pengosongan lambung itu kan antara 6 sampai 8 jam. Ya, kalau misalnya dia makan kemudian pada waktunya itu tidak tepat, misalnya pola makannya nggak teratur, bisa timbul gas sebelum dia makan. Ya kita beranggapan bahwa kita kalau makan sesuatu itu pasti timbul bikin gas ya, timbul gas. Sebenarnya tidak ya. Justru pola makan timingnya itu yang salah. Jadi pas dia makan, posisinya itu dia telat makan, udah terbentuk gas di dalamnya, asam lambung sudah meningkat. Artinya kita tidak bisa menyalahkan makanan tersebut ya. Kecuali misalnya makanan tersebut terlalu pedas segala macam ya, sudah pasti itu juga pasti meningkatkan asam lambung dan timbul sakit di lambungnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati Day TV yang tadi sudah menanyakan di live Instagram kita ya. Tidak ada makanan yang mengandung gas, tapi mungkin timingnya untuk makan ketika mungkin sudah terlalu banyak ya asam lambungnya gitu ya dok ya. Oke dok, ini lanjut lagi nih, sepertinya rame hari ini kita ke DM Instagram dok. Ada yang menanyakan lewat DM juga, saya akan bacakan ke dokter. Ini dari @sulis Cahyani. Dok, 3 hari yang lalu anak saya usia 2 bulan imunisasi DPT plus polio. 2 hari demam dan sering BAB sedikit dan berair. Itu kenapa ya dok? Apa karena dampak imunisasi? Apa ada masalah di pencernaan? Ibu Sulis, 3 hari yang lalu anaknya usia 2 bulan imunisasi DPT plus polio. 2 hari demam dan sering BAB sedikit dan berair. Gimana nih dok? Ya, kalau kita bisa lihat kan itu ada beberapa pantangan ya untuk yang syarat untuk bisa diimunisasi itu adalah dia tidak boleh demam ya. Kalau untuk gejala lain mungkin masih bisa diberikan imunisasi ya. Kecuali kalau demam dia tidak boleh diberikan imunisasi. Tapi kalau misalnya timbul gejala kejadian pasca imunisasi ya seperti diare, kemudian tadi dibilang itu ya kemungkinan bisa terjadi juga akibat efek samping dari vaksin. Tapi tidak semua, kemungkinan besar juga seperti saya bilang itu, kemungkinan besar juga dia ada penyakit sebelum dia divaksin atau diimunisasi. Itu biasanya
kejadian tersebut ya biasanya bukan karena vaksinnya atau imunisasinya ya, karena mungkin memang awalnya itu dia sudah ada penyakit tersebut. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sulis Cahyani ya, dan semoga si Bu Hati ini tetap sehat terus gitu ya. Oke, dokter, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana sih kemudian tips-tips yang simpel yang bisa kita lakukan supaya kesehatan pencernaan kita tetap baik gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini atasi gangguan pencernaan, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan agar sistem pencernaan dalam tubuh kita tetap sehat gitu ya. Masih bersama dengan Dr. Cipto Dwi Wicaksono, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita akan membahas beberapa tips gitu ya dok ya. Saya akan bacakan satu persatu nih dok. Yang pertama, supaya kesehatan sistem pencernaan kita tetap baik adalah konsumsi lemak sehat. Nah, konsumsi lemak sehat ini katanya baik gitu ya dok, untuk sistem pencernaan tubuh kita, gimana nih dok? Iya. Ya sebenarnya kita ketahui ya, untuk lemak itu tidak semuanya itu buruk ya, nggak sehat. Artinya kita bisa jumpai lemak sehat dan lemak yang jelek ya. Dan komponen lemak itu kita bilang ada namanya kolesterol. Nah, kolesterol itu untuk yang lemak baik itu adalah yang HDL-nya. Ya, HDL-nya. Untuk LDL itu dia lemak yang jahat. Ya, artinya kita bagaimana caranya supaya kita meningkatkan imunitas kesehatan saluran cerna kita dengan meningkatkan kita konsumsi makan makanan yang tinggi HDL-nya. Kita bisa jumpai di telur ya yang tinggi dengan omega 3, terus kemudian bahan-bahan yang tinggi dengan HDL-nya, telur, ikan-ikanan. Nah, itu juga bisa meningkatkan lemak yang sehat. Oke ya, jadi jangan berpikiran kalau yang namanya lemak itu selalu jahat terus gitu ya dok ya. Tapi ternyata ada juga gitu lemak yang sehat dan bisa membantu kesehatan dalam tubuh kita gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Konsumsi real food. Nah sebenarnya kalau ngomongin real food ini manfaatnya apa dok untuk tubuh, terutama untuk sistem pencernaan tubuh kita? Untuk awal per definisi kita harus tahu ya apa itu real food ya. Real food adalah makanan yang ada di yang kita konsumsi itu tapi tanpa pengawet, tanpa bahan pemanis dan lain-lain. Itu biasanya kita timbul di cara pengolahannya ya. Kalau misalnya pengolahannya, jadi kalau misalnya nggak ada pengolahan yang sifatnya diawetkan segala macam itu bisa baik untuk kesehatan. Contohnya itu kita punya contoh selebritis yang dulu sukses berat untuk menurunkan berat badan ya. Dia menjaga kondisi berat badannya nggak bisa dia hidup sehat seperti dari Hughes ya. Inilah orang yang bisa menerapkan real food dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, dia berubah mindsetnya untuk konsumsi tidak untuk yang makanan yang diolah dengan cara diawetkan segala macam. Dia konsumsi makan-makanan yang alami, ya tanpa pengawet, tanpa pemanis. Akhirnya dia bisa turun berat badan dan hidup dengan sehat. Oke, jadi itu manfaatnya sangat luar biasa gitu ya, terutama untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan secara sehat, bukan drastis gitu ya. Anda bisa mengonsumsi real food. Seperti tadi contohnya dokter sudah menyebutkan Dewi Hugas gitu ya, itu sangat luar biasa, oke banget gitu ya. Oke, kita lanjut dok. Penuhi kebutuhan air harian. Nah sebenarnya konsumsi air yang ideal itu sebenarnya tergantung usia, berat badan, atau jenis kelamin, atau memang ada standar khususnya dok? Ya. Secara umum kita mungkin patokan itu adalah, kita bilang itu, orang bilang adalah takarannya gelas ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Patokan yang benar itu adalah liter. Untuk wanita itu kita lihat ada bedanya antara wanita dan laki-laki ya. Untuk wanita itu dia konsumsi 2,7 liter per hari. Nah kalau laki-laki itu lebih banyak, 3,7 liter per hari. Tapi kita lihat juga kondisi aktivitasnya. Ya misalnya jangan kita patokan 3,7 liter, 2,7 liter, tapi aktivitas fisiknya berat, ya dia kerja di luar lapangan, kemudian timbul keringat banyak, ya kemudian dia hanya patokannya itu, ya 3 jadi harus disesuaikan dengan kondisi aktivitasnya. Oke, berarti harus disesuaikan dengan kondisi aktivitas fisiknya gitu ya. Mungkin yang bekerja di dalam
ruangan ber-AC dengan orang-orang yang outdoor dengan berkeringat itu beda gitu ya konsumsinya dok ya. Oke, kita lanjut dok. Yang keempat, perbanyak makanan berserat. Nah, serat ini fungsinya untuk kesehatan sistem pencernaan kita apa ya dok ya? Nah, itu dia ya. Jadi kita bilang juga ada gejala gangguan pencernaan namanya sembelit ya, atau konstipasi. Nah, itu biasanya kan kita bilang, oh ini kurang makan berserat nih. Nah, itu sebenarnya sudah cukup benar ya. Artinya kita perlu asupan serat yang tinggi, ya kemudian ya agar bisa itu kita tidak ada gangguan pencernaan. Jadi kita bisa menghindari konstipasi, sembelit, kemudian diare dan segala macam. Artinya kita harus konsumsi makanan berserat tinggi. Itu juga membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang kita cerna dalam pencernaan kita. Ada takaran khusus nggak dok? Maksudnya sehari kita harus mengonsumsi berapa banyak serat gitu? Atau sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing? Ya, sebenarnya sih nggak ada patokan sih ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kebanyakan serat pun nggak masalah sebenarnya. Cuma ya sekadar secukupnya aja, karena itu hanya membantu aja buat kita pencernaan bisa lebih baik ya. Jadi hanya membantu organ pencernaan supaya maksimal untuk mencerna makanan. Oke, yang terakhir dok, ini mungkin dari sisi psikologis yang mungkin bisa ngaruh ke fisik juga, kendalikan stres. Ternyata stres juga bisa memengaruhi sistem pencernaan tubuh kita ya dok ya? Ya betul. Kalau misalnya stres itu kan kita bilang ada beberapa faktor yang tidak bisa kita obati dengan obat ya sebenarnya. Kalau untuk stres itu kan ya contohnya kita pasien itu ada gangguan pencernaan seperti MAH kronis ya. Kadang beberapa yang menderita MAH itu tidak sepenuhnya itu akibat telat makan atau makan makanan yang pedas ya. Dia karena stres, dan stres itu kemudian asam lambungnya meningkat secara psikis, dan kemudian asam lambung meningkat dan gas meningkat, akhirnya asam lambung itu mengikis dinding lambung pasien tersebut dan timbul nyeri. Ya artinya kita perlu, apalagi kita kondisi pandemi seperti sekarang ini ya, kita harus kendalikan stres lah. Jangan lupa bahagia ya, artinya dengan kondisi kita bahagia, artinya kita tidak stres, itu cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan saluran cerna kita. Oke, supaya kita bisa menghindari namanya penyakit-penyakit psikosomatis gitu ya. Dari pikiran, sakit, jadi ke fisik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Cipto dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Di Bincang Sehati kita doakan semoga musim hujan kali ini kita terhindar dari namanya gangguan sistem pencernaan ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Cipto. Selamat pagi, salam untuk teman-teman di rumah sakit dan juga keluarga di rumah. Sehat-sehat terus, terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kriteria dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.